wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali bertafaqquh fiddin, untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna. Baik, kita di dalam pembahasan menyebutkan dari fikih dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Tertinggal dari ucapan beliau beberapa kalimat lagi. Setelah itu pindah ke nama berikutnya Al-Fattah. Gimana ini, kita selesaikan ini atau pindah langsung? Nih, sudah. Baca? Hah? Kelas. Kelas. Ambil. Baik. Beliau contohkan, beliau sebutkan sebelumnya bahwa hibah Allah dalam Al-Quran mutanawwi'. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hibahnya dalam Al-Quran atau sebagian atau di antara hibahnya dalam Al-Quran. Kemudian beliau ambil contoh, berapa beliau sebutkan? Di antara hibah Allah Subhanahu wa taala rahmat, kemudian apa lagi? Kekuasaan. Rahmat jelas, ayatnya banyak. Wa wahabna lahum min rahmatina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan hibahkanlah kami ya Allah darimu berupa rahmat. Berarti rahmat adalah hibah. Sudah ya, ini ayatnya banyak. Yang kedua, dia contoh. Dan ini sebenarnya kita sudah jelaskannya, fikih dari Syekh Hafizahullah. Beliau pilih ini di antara sebesar-besar hibah dari Allah. Wa illa hibah dalam Al-Quran banyak sebenarnya bentuk-bentuk hibah Allah. Hanya beliau sebutkan ala sabilil mithal, dalam bentuk pencontohan saja, beliau sebutkan 3. Rahmat, di antara hibah Allah rahmat. Yang kedua kekuasaan. Ya, yang ketiga istri solehah dan keturunan yang baik. Bagian ketiga ini. Ini hibah semuanya. Adapun kekuasaan disebutkan ayat. Fawahabali Rabbi hukman waja'alani minal mursalin. Waja'alani minal mursalin. Ini tentang ucapan Musa alaihissalam. Allah memberikanku hibah. Berupa apa? Hukman. Hukum. Waja'alani minal mursalin. Dan Allah jadikan aku sebagai seorang rasul. Berarti hukum dan kekuasaan, hikmah, ya, di dalam berdakwah, itu hikmah hukum. Maksud dalamnya hukum dalam artian dia menjadi penguasa. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di. Dan ya Allah, kata Nabi Sulaiman, anugerahkanlah aku, hibahkanlah aku berupa mulk, kekuasaan. Ini hukum ya. Berarti hukum kekuasaan itu hibah Allah. La yambagi li ahadim min ba'di. Dan hukum ini, kekuasaan ini jangan berikan kepada selain aku, kata Nabi Sulaiman alaihissalam.
Innaka antal wahhab. Ini hibah Allah. Jadi hukum, kekuasaan, ketika seorang penguasa itu diberikan keadilan, hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini hibah. Karena semua penguasa itu adil. Bahkan jarang didapatkan. Iya. Berarti kekuasaan, keadilan, merupakan hibah Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga boleh sebutkan, min hibatihi al-minnah alal abd bizaujah salihah wa dzurriyyah thayyibah. Ini dia. Istri yang salehah dan keturunan thayyibah. Ini hibah. Yang disebutkan ayatnya. Ketika Allah berikan hibah kepada Nabi, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ayub, kata Allah, wa wahabna lahu ahlahu ma'ahum rahmatan minna, wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Kami hibahkan, kami berikan kepada Ayub alaihissalam semisalnya keluarganya, keluarga Ayub alaihissalam. Iya. Kemudian untuk Ibrahim alaihissalam kata Allah, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah. Kami berikan kepada Ibrahim berupa hibah dengan Ishak dan Yakub, keturunannya. Paham ya? Berarti dzurriyyah thayyibah adalah hibah dari Allah. Sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama menjelaskan kalau seorang itu meminta keturunan, jangan semata-mata minta keturunan. Ya kan? Jangan semata-mata minta keturunan. Tapi doanya orang-orang yang soleh itu meminta keturunan dengan takyid, ta'liq. Itu apa? Yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, Rabbi habli nas-solihin. Ya Allah, berikanlah hibah kepadaku berupa anak yang soleh. Jadi bukan sekedar minta anak. Bukan sekedar minta keturunan. Tapi keturunan yang soleh. Nabi Zakaria juga seperti itu. Dalam Al-Quran. Memang beliau minta keturunan agar ada yang melanjutkan dakwahnya. Yang jelas ya? Bukan sekedar minta keturunan, tapi agar ada yang melanjutkan dakwahnya. Ada yang melanjutkan tugas yang mulia itu, berdakwah, mengajarkan agama. Diberikan Yahya, wa aslahna lahu zaujah, kata Allah. Kami perbaiki juga keluarganya, istrinya. Baik. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah membawakan ayat. Lebih jelas menunjukkan bahwa betul-betul keturunan itu adalah hibah dari Allah. Beliau bacakan ayat, yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura wa yuzawwijuhum dzukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah memberikan hibah kepada siapa yang Allah kehendaki berupa anak perempuan. Itu tidak ada anak laki-lakinya, semua perempuan anaknya. Ada juga kata Allah, Allah berikan hibah kepada siapa yang Allah kehendaki berupa anak laki-laki semua, tidak ada perempuannya. Paham? Kemudian kata Allah, atau Allah pasangkan laki dan perempuan, berarti anaknya ada laki-laki dan perempuan. Kemudian kata Allah, wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan sebagiannya ada yang aqima, tidak bisa memiliki keturunan. Jelas? Nah, Syekh lanjutkan, faqassama subhanahu hala zaujain. Kata beliau, di sini Allah membagi keadaan suami istri ila arba'ati aqsam, 4 bagian. Minhum may yu'tihil banati wa minhum may yu'tihil banina wa minhum may yu'tihi minan naw'aini dzukura wa inatha wa minhum may yamna'uhu hadza wa hadza fayaj'aluhu aqima la nasalalah wa la yuladulah. 4 bagian dalam ayat ini. Pertama, ada yang Allah berikan banat, bint, tapi bukan satu banat,
Bukan satu anak perempuan, dua, tiga. Lebih. Perempuan semuanya. Ada yang Allah berikan banin. Laki-laki tapi bukan cuma satu. Ya, banyak. 4, 5, 6. Sampai bisa bikin kesebelasan. Futsal lah. Ya, laki semuanya. Nah, ada. Wa minhum may yu'tihi minan naw'ain. Ada yang Allah berikan dari dua jenis. Itu yang Allah katakan au yuzawwijuhum dzukronan wa inatha. Kami berikan dua pasang, kami pasangkan. Ya. Jelas ya? Yang keempat, wa minhum may yamna'u hadza wa hadza. Dan antara mereka manusia ada yang Allah tahan. Allah halangi darinya. Ini dan itu, yaitu laki-laki walau perempuan. Tidak ada. Akima la nasalalah, tidak ada keturunannya. Ya, dan tidak ada yang lahir darinya. La yuladulah. Tidak ada yang lahir darinya untuknya. Sudah? Maka kata beliau wa mamannallahu alaihi. Nasihat terakhir sebelum pindah ke berikutnya. Wa man mannallahu alaihi bil waladi wa akramahu bi salahihi alaihi ayyahmadal wahhaba subhanahu ala ifdalihi wa in'amih. Maka dari ayat di atas dan ilmu dari 4 pembagian ayat, 4 pembagian dari ayat, 4 pembagian manusia tadi, kata beliau, maka siapa yang Allah anugerahkan, berikan baginya anugerah berupa anak, wa akramahu bisolahi, dan Allah tambah lagi, bukan sekedar diberikan saja, karena orang kafir juga dikasih anak, ya kan? Tapi kata Syekh Hafizahullah, Allah muliakan dia lagi, orang tuanya maksudnya. Akramahu, dimuliakan dengan apa? Anaknya sholah, luar biasa. Anaknya soleh, bukan namanya soleh, orangnya. Orangnya taat sama orang tuanya, tidak pernah menentang. Ya, menurut sekali. Masya Allah, ini modal. Ada orang ikhwan yang punya anak ini, perhatikan. Ada orang ditimpa musibah, anaknya tidak mau dengar. Ada. Ya. Saya ingat dulu Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah. Ditanya, ada orang anaknya itu suka nonton TV di sebelah rumahnya, tetangganya. Orang tuanya bingung, pusing. Kenapa? Suka pergi ke sebelah, ternyata nonton. Dia tidak punya TV di rumah. Ya, dilarang, tidak bisa. Sudah kecanduan mungkin. Maka Syekh Hafizahullah menjawab, tanya bagaimana ini jalan keluar solusinya bagi saya. Kata Syekh, pertama ketahuilah bahwa kamu ini timpa musibah. Jadi solusinya Syekh mengatakan, kamu belikan TV anakmu. Kamu lihat dan perhatikan, kamu kontrol apa yang nonton. Itu fatwanya ulama luar biasa. Bukan beliau bolehkan TV, bukan. Ya, itu apa? Irtikab akhaf dararain. Mengambil mafsadah, kerusakan yang lebih ringan daripada mendapatkan yang lebih besar. Tidak bisa lagi. Yang penting begitu. Tapi syahidnya, saya sebutkan ini, syahidnya bahwa itu memang kadang seorang orang tua ditimpa musibah baginya dari sisi itu. Dia sudah berusaha yang terbaik untuk anaknya, dia sudah bagaimana maunya anaknya mau masuk pondok tapi anaknya tidak mau misalnya. Dia maunya anaknya ngaji, tidak mau. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Musibah. Bahkan orang, subhanallah, kita dapatkan orang yang seperti itu ya. Dia rela menghabiskan, menggelontorkan uang banyak. Yang penting anaknya mau baik. Wallah. Yang penting anaknya mau baik. Tidak mau juga. Kan begitu kan? Musibah baginya. Dia tidak peduli kali hartanya itu. Coba.
Yang penting anaknya mau baik betul karena mungkin orang tuanya faham agama, faham bagaimana nanti itu manfaat untuk dia ketika dia meninggal anak. Tapi anaknya yang tidak mau. Musibah baginya. Maka kita bersyukur kepada Allah yang punya orang tua, yang punya anak. Masih mau mendengar apa yang kita inginkan. Masuk belajar pondok pesantren, ya kan? Menuntut ilmu. Minimal masuk di tahfidzul Quran, menghafal Quran. Luar biasa itu sudah. Nah, dari kecil. Gak usah dengarkan orang bilang, apa itu anak muda sekolah, tidak ada ijazahnya. Gak usah anggap. Ijazah gampang, tinggal ujian bersamaan selesai. Iya kan, kalau untuk itu. Ini ilmu syar'i yang diinginkan. Gak bisa didapat instan dia. Ingat ulama mengatakan apa? Ilmu itu tidak didapatkan dengan warisan dari orang tua. La. Tidak ada. Abadan. Ilmu itu bukan warisan dari orang tua. Ya. Ilmu itu memang kita cari. Dituntut ilmu itu, diusahakan. Ya, makanya bagi orang tua ini kalau kita tidak terlahir dari keluarga sunnah, kita tidak terlahir dari keluarga yang kenal ilmu, minimal orang yang paham agama, yang paham sunnah, lahir dari kita. Putuskan itu silsilah kejahilan dalam keluarga. Kita tidak bisa perbaiki di atas. Ya, qadarullah wa masyafa'al. Sambil kita berusaha. Kalau tidak bisa minimal, dari kita lahir keluarga yang sekedar sunnah. Dari kita lahir keluarga yang kenal ilmu, paham ilmu. Paham bagaimana pentingnya ilmu, mengalahkan pentingnya makan dan minum. Orang tua kita mungkin tidak bisa lagi kita rubah. Minimal keluarga kita. Anak yang soleh, subhanallah. Ya, luar biasa. Bekal yang besar bagi orang tua. Jelas ya? Taib. Kata beliau, Habibullah ini nasihatnya. Ya. Alhamdulillah antum bilang tadi dibaca. Kalau tidak kita langkahi. Ini ternyata akhirnya ini nasihat. Syekh mengatakan siapa yang Allah berikan anak baginya anak, ya, dan Allah muliakan lagi dia dengan solahi, baiknya anaknya, menurut anaknya, sama orang tuanya. Ya, nakal-nakal paling nakal-nakal anak-anak lah, ya. Tapi kalau mendengar sangat mendengar. Apa yang dilakukan? Ayah madal wahaba. Hendaknya dia puji Allah al-Wahhab yang maha memberi. Nikmat ikhwan, nikmat. Walaupun hidup mungkin sederhana, uang pas-pasan, yang penting bisa hidup ikhwan. La ba'as. Tapi ini harta yang luar biasa. Ya kan? Punya anak luar biasa, Masya Allah. Hafal Quran, sudah punya hafalan. Itulah penyejuk mata, qurratu ain. Sudah lewat ayatnya. Kama dzakarallahu ta'ala fi dzalika an Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan hal itu pada nabinya Khaliluh, kekasihnya Ibrahim alaihissalam, fi qoulihi ta'ala, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaqa. Inna rabbi lasami'ud du'a. Masya Allah. Ucapan Ibrahim alaihissalam. Segala puji, lihat dia puji Allah. Segala puji, segala pujian, kesempurnaan, sanjungan hanya untuk Allah yang telah memberiku di masa tuaku alal kibar. Siapa? Ismail, Ishak. Anaknya. Ya. Masya Allah, lama dia nanti diberikan di masa tuanya. Allah uji kecintaan Ibrahim alaihissalam. Apakah Ibrahim lebih mencintai anaknya yang dia selama ini nanti-nantikan, ataukah dia lebih mencintai Robnya yang berikan dia anak itu? Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mendahulukan cinta kepada Allah. Ambil itu anak. Ya kan? Diperintah untuk menyembelihnya. Tidak ada ucapan sama sekali, ya Allah, saya tunggu ini sudah lama. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, dia katakan kepada anaknya Ismail. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi saya menyembelihmu, bagaimana pendapatmu?
Anaknya lagi bilang, ya, qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail alaihissalam mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan untukmu. Beliau tidak mengatakan, lakukanlah apa yang kamu lihat dalam mimpimu. Langsung mengatakan, lakukanlah apa yang Allah perintahkan untuk. Beliau paham bahwa itu wahyu dari Allah. Anaknya juga tidak membuat ayahnya merubah pikiran. Pak, pikir-pikir baik-baik. Lama kita tunggu, Kak. Lama kita tunggu saya. Tidak. Ditambah lagi ibunya juga. Jelas ya? Ini sebenarnya keluarga Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar dan anaknya. Ini betul-betul contoh uswah keluarga yang dzurriyyah thayyibah. Panutan dia, contoh. Makanya wajar kata Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Apa makna ummah di situ? Uswah. Ummah dalam Al-Quran itu lebih dari, kalau tidak salah, hampir 10 maknanya. Ummah, kata ummah. Banyak maknanya. Ya. Lebih dari 1 maknanya, ummah. Bukan cuma bermakna sekelompok kaum yang diutus padanya Rasul, bukan. Pada ayat ini di akhir-akhir surah An-Nahl, ya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu al-ayah. Kata Allah, sungguh Ibrahim itu adalah ummah. Makna ummah di situ uswah, qudwah. Ibrahim alaihissalam itu adalah contoh, panutan, qudwah. Kesabaran, ketulusan cinta kepada Allah, ketawakalan, akhlak, kesabaran. Lengkap itu Ibrahim alaihissalam. Wajar Allah menjadikan khalil. Ya. Bagaimana beliau hadapi bapaknya, bagaimana beliau hadapi kaumnya. Ibrahim alaihissalam. Ini ucapan beliau, kesyukurannya kepada Allah. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh Rabbku maha mendengar lagi sungguh Rabbku Allah maha mendengar doa. Lasami'ud du'a. Di sini sami'ud du'a bukan cuma sekedar sami'. Di sini maknanya maha mengijabah doa. Mengijabah doa. Taib, itu di antara makna sama' dalam Al-Quran. Sami'. Ya. Walhamdu, kata beliau, walhamdu nafsuhu hibatun. Nah, pendalaman ini. Ternyata karena tidak semua orang bersyukur dari nikmat anak. Ya tidak. Tidak semua orang mampu bersyukur dari nikmat anak, nikmat keturunan. Maka beliau mengatakan berarti pujian kepada Allah ketika dapat nikmat, baik itu nikmat keturunan atau nikmat yang lain, maka itu sendiri juga hibah. Masya Allah. Itu hibah juga. Karena Allah berikan dia hibah berupa taufik untuk mau bersyukur dengan memuji Allah. Dengan menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Bukan kepada haul wa quwwah. Kekuatan dan kemampuannya diri sendiri. Seperti Qarun. Tapi dia sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pemberian murni dari Allah. Itu hibah. Itu juga hibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, pujian itu sendiri nafsuhu. Walhamdu nafsuhu, pujian itu sendiri hibah. Tahtaju ila hamdin. Masya Allah. Itu juga butuh pujian. Ketika kita mampu bersyukur kepada Allah, memuji Allah, menyandarkan nikmat itu kepada Allah semata-mata, itu juga butuh pujian. Butuh kesyukuran juga itu sendiri. Paham? Syukur itu butuh kesyukuran. Karena rasa syukur itu, akhlak syukur itu, sifat syukur itu adalah pemberian Allah. Tidak semua orang bisa bersyukur dengan pemberian Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi pujian itu sendiri butuh pujian. Sebagaimana sabar butuh kesabaran, syukur butuh kesyukuran. Jelas? Warwa Ibn Abi Dunya fi kitab syukur. Dalam kitabnya syukur.
An Bakar bin Abdullah Al-Muzani. An Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Qala ma qala abdun qattu alhamdulillahi illa wajabat alaihi ni'matun biqabulihi alhamdulillah. Fama jaza'u tilka ni'mah jaza'uha ayyakul alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Faja'at ukhra wala tanfadu ni'amullahi azza wa jal. Tidaklah seorang hamba mengucapkan satu ucapan pun. Ma qala abdun qat. Maksudnya tidak ada seorang hamba yang mengucapkan alhamdulillah illa wajabat alaihi ni'matun. Kecuali wajib untuk dia bersyukur akan nikmat itu. Ketika dia dapat nikmat, dia katakan alhamdulillah. Hah? Fama jaza'u tilka ni'mah? Apa balasan dari nikmat itu? Maksudnya nikmat pertama dia dapat, dia katakan alhamdulillah. Nah, ucapan dia alhamdulillah itu butuh pujian lagi, butuh balasan lagi dari kita kepada Allah, butuh. Iya. Kata beliau, maka apa balasan itu? Dari ucapan kita alhamdulillah, dari nikmat yang sebelumnya, kata beliau, jazauha, balasannya adalah alhamdulillah lagi. Paham ya? Kan tidak semua orang sadar akan nikmat yang Allah berikan kepadanya sehingga dia mengucap alhamdulillah. Sebagian orang mungkin menganggap, memang saya yang kerja, memang saya yang ahli, memang saya yang berusaha, hasil keringatku. Ya kan? Ya. Kata Nabi SAW, rahimallahu abdan idha akal al-akalata, au syarib syurbata, hamidallah. Rawahu Muslim. Allah merahmati seorang hamba yang ketika dia makan satu makanan, minum satu minuman, tegukan, dia mengatakan, alhamdulillah. Allah merahmatinya. Jadi bukan nanti bersendawa baru, alhamdulillah. Makan, sendawa, alhamdulillah. Bukan. Setelah makan, setelah minum, apapun yang dimakan, apapun yang diminum, alhamdulillah. Jelas ya? Maka itu balasan. Faja'at ukhra, maka datanglah yang lain. Maksudnya saling menyusul itu nikmat, tertambah terus. Wala tangfadu ni'amullah, maka di sanalah kata beliau, tidak akan terputus nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena setiap datang nikmat kita susul dengan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah kita itu kita susul lagi dengan alhamdulillah. Jelas? Walidha qala Syafi'i rahimahullah. Tadi muridnya, sekarang gurunya. Qala Syafi'i rahimahullah, alhamdulillahilladzi la yuaddi syukru ni'matin min ni'amih illa bi ni'matin hadithatin tujibu syukruhu 'alaiha. Tujibu syukrahu 'alaiha. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, Muhammad bin Idris, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah ditunaikan syukur nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali nikmat baru yang datang itu mengharuskan syukur lagi. Jelas ya? Jadi mirip dengan ucapan Al-Muzani di atas bahwa nikmat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan la yanqati'u wa la yabidu wa la yufni adaduha wa la yafna adadu ma hamidahul hamidun lahul hamdu syukra walahul minna fadla biyadihil amru fil akhirah wal ula. Kata beliau terakhir, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, hamdan katsiran, pujian yang banyak, yang terus menerus, pujian yang baik, keberkahan, keberkahan di dalamnya,
Kama yajibu rabbuna wa yarda, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sebagaimana yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Pujian yang tidak terputus. Kenapa? Karena nikmatnya tidak pernah terputus. Wala yabid. Ya. Pujian kepada Allah tidak pernah berhenti. Tidak ada ujungnya. Yabid. Tidak akan pernah hilang sejumlah apa-apa yang dipujikan Allah oleh orang-orang yang memuji Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala pujian, segala pujian sebagai bentuk kesyukuran. Untuk Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala anugerah, keutamaan sebagai bentuk keutamaan dari Allah untuk hamba. Di tangannya lah segala perkara, urusan akhirat dan dunia. Baik, ini tambahannya dari penyelesaian nama Al-Wahhab. Kita pindah di nama berikutnya. Taib, nama berikutnya Al-Fattah. Apa artinya Fattah? Membuka ya? Fataha. Miftah. Ya? Miftah, alat membuka. Ya? Maftuh, terbuka. Fattah berarti secara bahasa, secara makna membuka. Taib. Lihat. Kalau Allah Ta'ala, apa makna Fattah? Dan nama Allah Al-Fattah ya, Asmaul Husna. Disebutkan dalam Al-Quran, penyebutan nama ini datang dalam bentuk penamaan. Qala Allah Ta'ala, qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakan, lihat, katakan wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara kita. Kemudian membuka, kata kerja ya. Ini yaftah artinya apa? Membuka. Saya tanya dulu, antum yang pernah belajar sebelumnya. Bisa tidak dari kata kerja ini yaftah, Allah membuka, kita namakan Allah Al-Fattah dari sini? Bisa atau tidak? Sampai sini saya kita baca ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka. Berarti bolehkah kita namakan berarti Allah Al-Fattah yang Maha membuka dari sini? Boleh tidak? Kenapa? Hah? Apa? Nas apa? Tentang? Berarti harus dalam bentuk? Hah? Dalam bentuk nama. Karena tidak bisa kita ambil kata kerja dari situ nama. Paham ya? Nggak bisa. Seperti misalnya kata Nabi SAW, yanzil Rabbuna. Rob kami Allah turun sepertiga malam terakhir. Setiap malam. Yanzilu, nazala, yanzilu. Kata kerja, turun. Nggak bisa dari situ, oh berarti Allah memiliki nama An-Nazil yang maha turun. Tidak boleh. Paham? Kita sudah belajar kaidahnya. Bahwa nama itu, kita namakan Allah dengan nama itu ketika datang dalam bentuk nama. Bukan dalam bentuk sifat. Kalau hanya bentuk kata kerja seperti ini, hanya boleh kita sifatkan Allah. Berarti Allah memiliki sifat membuka, memudahkan, memberikan bantuan pertolongan itu. Tapi kalau kita namakan Allah dengan nama, itu butuh dalil khusus dalam bentuk penamaan. Itu dari salah satu kaidah umum mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terus dari mana nama Al-Fattah? Setelahnya lanjut. Tsumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa Al-Fattahul Alima. Baru datang. Berarti ini syahidnya. Ini penalilannya. Dialah Allah yang maha membuka. Ya. Dan dia Allah yang maha mengetahui. Nanti kita akan terangkan apa makna Al-Fattah. Apakah membuka maksudnya apa itu? Nah, nanti akan ada maknanya. Saya jelaskan, urai. Dalil kedua, penyebutan nama Al-Fattah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Fatih. Fattah, fatih. Sama ya? Fatihin. Engkau ya Allah sebaik-baik yang membuka. Dalam bentuk nama ini. Taib. Tentunya dalam nama itu terkandung sifat.
Seperti Syekh juga jadikan dalil nama Allah Ar-Razzaq pada firman Allah wa huwa khairur razikin. Wa huwa khairur razikin. Allah Razzaq. Taib, sudah. 2 ayat. Nah, sekarang maknanya apa? Nah, lihat ini kita inginkan. Membuka apa maksudnya membuka? Ya, karena kalau kita katakan membuka, ya itulah sempitnya bahasa kita ya. Kalau bahasa Arab, maknanya, karena kalau disebut membuka, ya cenderung maknanya buka pintu, buka apa yang tertutup. Ya kan? Nah, tapi makna Al-Fatah dalam Al-Quran, luas maknanya. Lihat maknanya. Wa mana hadal ism? Nama makna ini. Alladhi yahkumu baina ibadihi bima yasha. Di sini kan sudah agak lain kalau kita nanti kita teliti baik-baik. Oh iya, ini maknanya. Makna Al-Fatah yaitu Allah yang memberikan hukum, menetapkan, menentukan, memutuskan antara hambanya dengan apa yang Allah kehendaki. Paham? Hukum Allah ada 2. Saya sudah sebutkan di sini ya, saya sudah jelaskan mungkin, kayaknya sudah. Hukum Allah ada 2, ada hukum syar'i, ada hukum kauni. Hukum syar'i, perintah dan larangannya, Al-Quran. Ini haram, khamar haram, zina haram, sholat diperintah, puasa diperintah, berbakti kepada orang tua diperintah, tidak boleh menzalimi manusia. Ini hukum Allah, halal, haram. Hukum syar'i namanya. Bisa dipahami? Kedua, ada namanya hukum kauni, biasa disebut hukum qadari. Apa itu? Si fulan sakit, si fulan sehat, si fulan kaya, si fulan miskin, si fulan meninggal, si fulan lahir. Saya tanya, ini ketetapan Allah atau bukan? Ketetapan Allah. Berarti hukumnya Allah. Allah yang menghukumi itu. Allah menetapkan itu. Bisa dipahami? Ini namanya hukum apa? Hukum kauni atau hukum qadari. Jelas ya? Nah, berarti mengarah ke situ makna Al-Fattah. Ke situ maknanya Al-Fattah. Di antara makna Al-Fattah, bukan cuma itu, tapi itu di antara makna Al-Fattah. Ya. Jelas ya? Ya Allah, bukakan aku pintu-pintu ilmu. Misalnya santri berdoa, ya Allah, supaya dimudahkan menghafal, supaya dimudahkan. Antum pakai nama Al-Fattah dan ya Fattah. Iftahli. Bukakan untuk pintu-pintu ilmu. Kira-kira maknanya kemana itu? Hah? Berikan ketetapanmu untuk berupa ilmu. Iya toh? Ketika Allah berikan seorang hamba ilmu, itu kan hukum Allah. Saya yang tentukan, saya yang pilih, saya beri atau tidak. Ketika Allah terjadi ketentuan itu hukum kauni, hukum qadari. Ini saya berikan ilmu, ini tidak. Ini saya tambahkan, ini tidak. Paham sampai sini? Makanya Syekh langsung arahkan ke situ. Di antara makna Al-Fatah. Kedua, di antara maknanya. Wayaqdi fihim bima yuridu. Sama. Allah tetapkan, Allah putuskan pada makhluk, pada apa-apa yang Allah kehendaki. Ya, sekehendak Allah. Terserah Allah. Wallahu yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah memilih. Tidak ada yang paksa Allah. Ya. Nabi ketika menasihatkan sahabat di antara adab doa. Dalam kitab Tauhid di akhir-akhir bab. Kata Nabi SAW, La taqul Allahumma gfirli in syi'ta. Walakin liya'zimil mas'alata. Syahidnya. Fa innallaha la mukriha lahu. Wala yata'adhamu syai'. Itu dia. Kata Nabi kalau kalian berdoa, lihat. Kalau kalian berdoa, jangan berdoa, ya Allah ampuni aku kalau kamu mau. Kalau enggak usah.
apa ya? Enggak mengharap begitu, enggak ada. Kalau mau ya terserah, kalau enggak. Untuk apa kau berdoa kalau begitu? Mending jauh. Iya kan? Kata Nabi, hendaknya dia punya azam dalam doanya. Wal ya'zimil mas'alata. Hendaknya dia punya tekad yang kuat, keinginan yang kuat dalam doa. Itu ikhwan diantara sebab-sebab terkabulnya doa. Semakin butuh kita, semakin minta kita, Allah semakin senang. Beda manusia. Manusia, awalnya mungkin dia memberi seikhlas dia. Tapi ini yang diberi ketagihan. Bos, adakah lagi bos? Mungkin yang memberi, jangan kau minta. Kalau saya kasih kau ya ada, kalau tidak ada jangan minta. Manusia semakin dimintai semakin tidak senang. Seikhlas apapun dia memberi, kalau diminta terus tidak suka dia. Dermawan apapun orang. Bagaimanapun baiknya hatinya memberi, kalau diminta langsung buyar dia. Allah tidak. Allah semakin merengek orang, semakin meminta kepada Allah, Allah semakin cinta. Semakin butuh dia kepada Allah, semakin diberi. Makanya kata Nabi kalau berdoa, minta betul, merengek kepada Allah. Wal ya'zimil mas'alah. Kenapa? Ini dia. Fa innallaha la mukrihalah. Karena Allah kalau memberi, tidak ada yang paksa. Wala yata'adhamuhu syai'. Dan tidak ada yang menyulitkan Allah. Maksudnya tidak ada yang kalau Allah memberi, tidak ada yang susah ini saya kasih, berat bagi saya. Tidak ada. Tidak ada yang berat bagi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a sahha al-lail wan nahar. Tangan Allah terus penuh. Walaupun memberi siang dan malam. Mal'a, tangan Allah. La yata'adahu syai'. Tidak ada yang berat bagi Allah memberi. Beda manusia. Kadang memberi. Sebentar saya mau beli ini, kurang miseng uangku. Manusia begitu, berat dia memberi. Dia memberi tapi kadang ada berat juga. Allah la yata'adahu syai'. Makanya minta. Betul-betul minta kepada Allah. Jelas ya? Itu maknanya. Iya. Allah memberi, menghukumi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Wa yamunnu ala may yasha'u minhum bima yasha'. Ini di antara makna Al-Fattah. Itu saya katakan tadi ikhwan bahwa makna Al-Fattah ini luas. Sangat luas. Ya. Allah memberikan anugerah minnah kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluk dengan cara yang Allah kehendaki. Jadi ketika Allah memberi makhluk itu dengan cara terindahnya Allah, dengan cara paling baiknya Allah. Dengan kaifiat yang Allah ketahui. Bagaimana cara memberinya. Ada yang diberikan ilmu memang dilihat usahanya. Ya, Allah berikan. Ya. Ada yang mungkin caranya diberikan mudah baginya. Ada yang mulai proses penderitaan dan seterusnya. Kadang ada sudah hampir menyerah. Tetap diberikan. Dilihat kesabarannya, diuji. Dan seterusnya. Dengan cara Allah memberi bagaimana? Bima yasha. Itu maksudnya. Bima yasha. La roda li hukmihi. Tidak ada yang menentang, menolak hukumnya Allah. Karena Allah Al-Fattah. La mu'aqqiba li qada'ihi wa amrihi. Tidak ada yang mentakib, mengkritik atau ya kemudian hukum Allah itu disempurnakan, butuh penyempurnaan, tidak ada. La mu'aqqiba li qada'ihi wa amrihi. Tidak ada yang bisa mengkritik atau menyempurnakan hukum Allah dan ketentuannya. Sudah sempurna hukum Allah. Jelas? Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Apa yang Allah bukakan untuk manusia berupa rahmat Allah, maka tidak ada yang mampu menahannya. Lihat, wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan, tidak berikan, ya,
fala mursilalah, maka tidak ada yang bisa memberikannya setelah Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Taib, ini diantara Bang Al-Fatah. Taib, kita cukupkan dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi mengurai lebih jauh tentang makna nama ini Al-Fatah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah maksud dari ayat au yuzawwijum dzukrana wa inatha adalah lahir secara kembar ataukah lahir secara sendiri namun selang-seling, misalnya anak? Dua-duanya. Yang penting anaknya adalah laki dan perempuan, baik itu kembar sekaligus keluar dua-dua atau satu dulu baru satu. Yang penting baginya ada pasangan. Bagi orang tua itu ada anak laki dan perempuannya. Itu masuk dalam kumpulan ayat yuzawwijum dzukrana wa inatha. Apa perbedaan antara hibah Allah dan nikmat Allah? Sudah dibahas ya? Iya. Nikmat itu hibah. Maksudnya rincian nikmat, pemberian dari nikmat Allah yang kita rasakan, nikmat yang kita butuhkan, makanan, minuman, kendaraan, tempat tinggal, anak, macam-macam. Nikmat yang kita rasakan, nikmat, senang kita dapatkan itu. Ya, hibah. Jelas ya? Itu hibah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hibah mungkin bisa kita maknakan cenderung lebih umum maknanya. Segala pemberian Allah, hidayah, ya itu hibah. Adakah batas waktu iktikaf? Dan apakah iktikaf di luar Ramadan adalah sunnah? Kalau antum mau tinggal di masjid terus, misalnya memperbanyak di masjid secara umum, ya itu ibadah secara umum. Dalam artian masuk dalam keumuman hadis salah satu 7 golongan sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang Allah naungi pada hari kiamat yang tidak naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Dan itu ikhwan santri-santri masuk dalamnya. Bukan terikat dengan masjid dalam artian harus tinggal di masjid, asramanya jadi masjid, di situ tinggal terus, makan di situ, tidur di situ. Bukan. Tidak seperti itu maknanya. Maksudnya hidup hatinya dengan ibadah yang dilakukan di masjid. Walaupun mungkin dia pulang ke rumah, tapi setelah kegiatannya ke masjid lagi. Setelah kerjanya apa semua ke masjid lagi. Ada waktu istirahat sedikit dari kerjanya, di masjid dia baca Quran. Terikat dengan masjid, masuk di situ. Paham ya? Walaupun pedagang. Ya, walaupun misalnya Masya Allah, ikhwan-ikhwan kita masa kita lihat mereka kerja sebagai misalnya, maaf, ojol, ya, supir online, istirahat di masjid, baca Quran, sholat sunatatul masjid, di masjid istirahat, ya, ibadah di situ. Apa yang dilakukan di masjid? Ibadah dia, ya, sambil istirahat, baca Quran di masjid, hatinya selalu terikat dengan masjid. Jelas ya? Masuk di situ. Taib. Apalagi memang antum memang tinggal di masjid. Ya. Taklim di masjid. Ya. Kegiatan baca Quran, murojaah belajar, murojaah saling menyetor hafalan. Masya Allah, mu'allakun bil masajid. Hanya kalau i'tikaf yang dimaksud, i'tikaf itu khusus di Ramadan, iya. Jelas ya? Berdiam diri di masjid, tidak pulang. Ya. Kalau antum lakukan itu di luar Ramadan, nah
terus membuat seperti yang Nabi lakukan di Ramadan, maka itu masuk perkara muhdas. Ya. Jelas ya? Kita khususkan seperti itu di Ramadan juga, itikaf tidak keluar, ya biar tinggal terus ya. Itu di Ramadan. Tapi kalau makna secara umum di masjid, ada hadis yang umum tadi, wa rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Paham ya? Seperti itu. Allahu alam. Kita coba dulu. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.